Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya kawan-kawan. Kita bisa buka aplikasi YouTube maupun buka aplikasi lainnya menggunakan handphone yang kita mirroringkan ke televisi. Nah kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Fiknet, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mirroring dari HP ke TV menggunakan sebuah alat. Nah, sedikit cerita, kemarin saya dapat hadiah TV dari acara Jalan Sehat yang ada di kampung saya, teman-teman. Akan tetapi TV yang saya dapat sebuah TV LED monitor biasa ya teman-teman, jadi bukan smart TV. Nah, dengan adanya alat ini saya bisa mirroring HP saya ke TV tersebut. Nah, alat yang saya gunakan ini adalah Anycast M9 Plus ya teman-teman, yang saya beli di e-commerce. Nanti bisa saya sertakan di deskripsi. Dan alat ini harganya nggak sampai 100.000 teman-teman. Seingat saya itu 85.000. Dengan harga segitu saya rasa cukup lumayan sih ya teman-teman, karena dapat memirroringkan handphone teman-teman semua dengan menggunakan alat ini. Di dalam boxnya teman-teman akan dapat 3 barang. Yang pertama, Anycast-nya sendiri yang berbentuk kecil seperti flash disk ini. Kemudian teman-teman juga dapat kabel ini yang nantinya menjadi kabel power dari Anycast itu sendiri, dan juga dapat buku petunjuk manual. Nah, berikutnya teman-teman langsung tancapkan Anycast-nya di port HDMI di TV teman-teman. Nah, setelah itu untuk USB power teman-teman bisa tancapkan ke TV-nya langsung, ataupun kalau misalkan nggak ada port USB-nya teman-teman bisa pakai kepala charger. Kan tapi biasanya TV-TV yang seperti ini sudah pasti ada USB-nya ya teman-teman. Tinggal tancapkan saja. Kemudian langsung hidupkan televisinya. Setelah televisinya menyala, biasanya langsung masuk ke Anycast-nya. Kalau misalkan belum masuk, teman-teman harus pilih menu yang ada di televisi atau source dari TV-nya menjadi HDMI ya teman-teman. Di sini saya pakai HDMI 1, jadi saya pilih HDMI 1 seperti ini. Nah, untuk cara menghubungkannya teman-teman langsung saja buka pengaturan di handphonenya ya. Kemudian teman-teman masuk ke menu jaringan, kemudian lainnya pilih tampilan nirkabel. Nah, seperti ini. Jangan lupa teman-teman centang terlebih dahulu, kemudian pilih Anycast yang ada di bawah, karena ini menggunakan wireless jadi sudah otomatis terdeteksi di handphone teman-teman ya. Tinggal kita klik, kemudian kita tunggu sampai muncul di televisi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sudah terhubung dengan televisinya teman-teman. Jadi apa yang kita pilih di handphone semuanya sudah termirroring di televisi. Kita juga bisa buka YouTube, kemudian buka aplikasi-aplikasi yang lainnya juga. Nah, ketika menggunakan mirroring ini, handphone teman-teman tidak akan mengeluarkan suara. Suaranya akan langsung tampil di televisinya ya teman-teman. Kita coba langsung saja buka YouTube sebentar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi handphonenya tidak mengeluarkan suara, akan tetapi yang mengeluarkan suara adalah televisinya. Kemudian apabila ada yang bertanya, "Bang, gimana kalau misalkan di handphonenya nggak ada menu tampilan nirkabel?" Jika tidak ada, teman-teman perlu menginstal aplikasi yang lain ya teman-teman. Nah, kawan-kawan tinggal download aplikasi Miracast atau aplikasi lainnya yang mendukung untuk melakukan mirroring ke televisi. Di sini saya pakai Miracast dari Tritim ini ya teman-teman. Langsung masuk ke aplikasinya, langsung kita tekan connect. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam pengaturan interaksi multilayer ya. Nah, saya cari pengaturan ini tidak nemu-nemu, sedangkan ketika menggunakan aplikasi ini langsung nemu ya teman-teman. Itu entah disembunyikan atau saya yang kurang teliti nyarinya, saya nggak bisa menemukan pengaturan ini ya teman-teman. Jadi kalau pakai aplikasi bisa langsung muncul di sini. Nah, sama saja seperti yang di handphone sebelumnya, teman-teman langsung klik aja Anycast, kemudian langsung muncul juga seperti yang tadi ya teman-teman. Saya coba di handphone saya yang lain pun juga demikian, caranya juga sama seperti yang tadi. Untuk melakukan pengaturan di
Anycast-nya, teman-teman perlu menghubungkan Anycast-nya dengan jaringan WiFi ya teman-teman. Jadi yang harus teman-teman lakukan, yang pertama teman-teman hubungkan Anycast-nya dengan handphone. Nanti kalau tidak terhubung, otomatis akan muncul jaringan WiFi ya teman-teman. Teman-teman konekkan, lalu masukkan passwordnya, kemudian tunggu sampai terhubung dengan Anycast-nya. Nah, setelah terhubung, teman-teman masuk ke browser ya. Ketikkan alamat IP yang tertera di televisinya. Setelah itu nanti teman-teman akan langsung terhubung ke Anycast-nya. Kemudian teman-teman langsung klik OK dan tunggu sampai proses scanning WiFi-nya selesai teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman bisa pilih WiFi yang mana yang ingin dikonekkan ke Anycast. Di sini saya pakai WiFi saya, kemudian saya masukkan passwordnya. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai tampilan di televisi sudah menunjukkan indikator terhubung. Nah, seperti ini terlihat di tengah-tengah tulisan warna merah itu merupakan WiFi saya ya teman-teman. Jadi ketika sudah terhubung dengan WiFi seperti ini, teman-teman bisa langsung melakukan pengaturan Anycast-nya. Teman-teman masukkan alamat IP lagi yang tertera di televisinya. Setelah itu akan masuk di pengaturan Anycast-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur WiFi-nya lagi, bisa mengatur nama dari Anycast-nya, kemudian teman-teman bisa ngatur brightness, kontras dan lain-lain. Terserah teman-teman mau setting yang seperti apa. Oh iya, hampir kelupaan teman-teman. Jadi untuk menonaktifkan tampilan mirroring ini, teman-teman masuk lagi ke menu jaringan, kemudian lainnya, kemudian pilih tampilan nirkabel dan centang yang tampilan nirkabel. Nah, dengan seperti ini teman-teman langsung terputus koneksinya dari handphone ke televisi. Mungkin hanya seperti itu saja teman-teman tutorial yang dapat saya bagikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like apabila teman-teman suka dengan video ini dan juga jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.